Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bersama saya, Esther Solihin, dalam renungan harian hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Makna Sebuah Nama. Saya akan mendasari renungan harian yang menemani ziarah iman hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut kitab Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu latar belakang dari perikop yang tadi kita baca, yaitu tentang bagaimana malaikat Tuhan mendatangi Yusuf yang pada saat itu mengalami keraguan-raguan ketika dia mengetahui bahwa Maria sudah mengandung. Nah, Bapak, Ibu, dalam sebuah drama besar Romeo and Juliet, William Shakespeare menuliskan sebuah ungkapan yang terkenal, yaitu "What is in a name?" Apakah maknanya sebuah nama? Ungkapan yang sepertinya hendak menyatakan bahwa nama hanyalah sebuah sebutan saja pada seseorang atau pada benda tertentu dan tanpa makna. Tetapi dalam peribahasa Latin ada ungkapan nomen est omen, artinya nama adalah pertanda. Dari peribahasa Latin ini dipahami bahwa dari sebuah nama selalu terkandung sebuah harapan, sebuah nilai diri, sebuah pribadi. Dalam dunia Timur Tengah antik, nama merupakan bagian integral dan esensial dari individu. Nama dianggap sebagai ungkapan karakter dari pemilik nama tersebut. Artinya, sifat atau pribadi seseorang dikenali melalui namanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini berbicara tentang nama dan maknanya. Meskipun perayaan Natal telah lewat, tetapi marilah kita merefleksikan kembali bagian dari firman hari ini bagi ziarah iman kita. Saat Yusuf ragu untuk mengambil Maria sebagai istri dan menerima anak dalam kandungan Maria, maka malaikat Tuhan datang dan meneguhkan Yusuf untuk tidak ragu mengambil Maria sekaligus anak dalam kandungannya menjadi bagian dalam keluarga yang akan dibentuknya. Malaikat menyatakan dan mendorong Yusuf untuk menjadikan anak dalam kandungan Maria menjadi anak Yusuf. Dan Yusuf harus memberinya nama Yesus dan Immanuel. Mengapa? Sebab dalam dan melalui diri Yesus inilah maka dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dalam dan melalui Immanuel maka umat yang diselamatkan tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Bahwa Yesus akan hadir dalam setiap pergumulan umat yang secara aktif akan menyertai, membimbing, mengasihi, menopang, menegur sebagai Allah yang menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
nama yang sekarang disandang oleh kita sebenarnya itu juga menjadi pertanda bagi kita, yaitu nomen es omen. Nama menunjukkan siapa kita, nama menunjukkan pribadi kita, nilai diri kita. Tidak ada nama yang dengan sengaja dibuat untuk penyandang nama tersebut menjadi celaka atau berkepribadian jahat. Semua nama diberikan untuk menyatakan sebuah harapan yang baik, pribadi yang baik, karakter yang baik. Karena itu, mari kita refleksikan kembali hari ini. Siapa nama yang orang tua berikan bagi kita semua? Apa harapan di balik pemberian nama tersebut? Melalui refleksi nama, mari kita wujudkan makna yang baik dari nama diri kita melalui cara berpikir kita, motivasi kita dalam bersikap atau menyampaikan sesuatu, melalui kerja kita yang pasti siapapun nama kita, tentu saja nama itu harus diselaraskan dengan sebutan kita, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Sehingga melalui nama dan pribadi kita yang tidak terpisah dengan sebutan kita sebagai pengikut Kristus, maka Sang Ilahi yang agung dan luhur yang menyelamatkan kita dari dosa dan yang senantiasa ada beserta dengan kita menjadi nyata dalam sikap dan perbuatan kita. Kiranya Roh Kudus melingkupi siara iman kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.